Perlihatkan sekelompok anak-anak bermain permainan yang dinamai cumi-cumi, dan anak menjadi dua regu, yaitu penyerang dan penjaga. Saat permainan dimulai, penjaga bergerak dengan kedua kakinya di dalam garis. 게임이 시작되면 선 안의 수비자는 두 발. Sedangkan penyerang hanya boleh menggunakan satu kakinya di luar garis. Untuk menang, penyerang harus menginjak bidang kecil di atas kepala cumi-cumi. Jika penyerang menginjak garis atau keluar garis, berarti kamu mati. Yang berarti Anda kalah dalam permainan tersebut. Berpindah pada seorang pemuda bernama Ming. Ming sendiri masih menjadi beban keluarga, sedangkan memiliki tanggungan seorang anak. Beban pribadi sekali ini. Tak lama kemudian Ming mengambil kartu ATM dan membawanya ke ATM dan menarik uangnya. Namun uangnya digunakan untuk taruhan balap kuda. Tapi taruhan Ming tersebut kalah dan membuatnya kesal. Karena tekad dan keyakinannya yang membuatnya semangat menggeluti taruhan tersebut. Karena akan semangatnya, akhirnya Ming dan taruhannya pun tersebut menang. Karena hari ini adalah ulang tahun anaknya, Ming menjanjikan hadiah yang mahal untuk sang anak. Saat menelepon anaknya, Ming justru dikejar penagih utang. Dengan kata gaulnya ditagih rentenir. Tak sengaja Ming bertabrakan dengan seorang wanita muda. Ini parasnya. Akhirnya Ming tertangkap dan dibawa ke toilet. Pada saat itu Ming menyebutkan memiliki uangnya. Namun ternyata uangnya tidak ada di dalam kantongnya. Kemudian Ming teringat akan berpapasan dengan wanita tadi dan menyadari wanita tersebut telah mencopet uangnya. Karena tak memiliki uang, Ming harus menandatangani perjanjian yang isinya jika Ming tidak dapat melunasi utangnya bulan nanti, maka salah satu ginjal Ming akan diambil untuk melunasi utang tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ming mengajak anak satu-satunya makan malam bersamanya. Ming menyebutkan luka yang didapatnya perbuatan nyamuk, dipitnah, bangsat. Tapi sang anak mengetahui ayahnya telah dipukuli seseorang. Selanjutnya Ming memberikan hadiah untuk anaknya, namun ternyata isinya cuma pistol mainan. Namun dilihat dari raut sang anak tak menyukai hadiah tersebut. Setelah mengantar anaknya, Ming justru ketinggalan kereta api. Saat duduk termenung, Ming didatangi pria yang berpakaian rapi menawarkan permainan dengan imbalan setiap kali menang dapat 100.000 won. Dengan tergiur hadiah yang cukup banyak, Ming menyetujui permainan tersebut. Pada permainan pertama, Ming kalah karena tak memiliki uang. Ming membayarnya dengan cukup menamparnya saja. Karena beberapa kali kalah, Ming harus rela wajahnya ditampar puluhan kali. Pada akhirnya, Ming pun menang dan membuatnya kehilangan. Namun ternyata orang berpakaian rapi tersebut adalah orang yang cukup tahu tentang diri Ming hingga mengetahui ukuran celana dalamnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Ming di pinggir jalan, seseorang berpakaian serba pink menghampiri dengan mobilnya. Setelah Ming masuk ke dalam mobil, beberapa orang yang ada di dalam sana tertidur. Tanpa disangka Ming dibius dalam mobil tersebut. Fakta yang mengejutkan, orang yang ada di dalam mobil tersebut juga dibius. Setelah Ming terbangun, Ming melihat orang-orang yang cukup banyak yang mengikuti permainan tersebut. Di sisi lain, para petugas atau panitia game mengamati gerak-gerik mereka melalui kamera yang tersembunyi, yang berarti kegiatan mereka terpantau dari jarak jauh. Kemudian Ming berkenalan dengan kakek tua. Dengan urutan paling pertama, kakek tua tersebut mengikuti permainan tersebut untuk menikmati sisa hidupnya karena tumor otak bersarang di kepalanya. Tak lama, para panitia menyelenggarakan permainan memberitahukan pada peserta permainan akan dilaksanakan dalam 6 hari. Bagi yang menang akan mendapatkan sejumlah uang begitu besar tanpa disebutkan uang jumlahnya. Tapi para peserta tak mempercayai itu karena ada beberapa hal yang membuat mereka tak percaya.
Para panitia mengetahui peserta mempunyai utang yang cukup besar, yang berarti peserta yang terlibat dalam permainan tersebut rata-rata mempunyai utang yang cukup banyak. 상금이 빚쟁이들에게 쫓기며 쓰레기처럼 사시겠습니까? 아니면 Kemudian mereka semua berpartisipasi mengikuti dengan menandatangani formulir persetujuan permainan. Kemudian semua peserta dibawa ke sebuah ruangan yang cukup luas. Para peserta yang sudah memverifikasi permainan pertama, peserta yang sudah terverifikasi akan diarahkan ke dalam ruangan permainan. 야 상우야! Permainan pertama mempunyai aturan sendiri. Para pemain akan bergerak jika penjaga berteriak lampu hijau. Jika para pemain terdeteksi pergerakan, pemain akan dieliminasi. 다시 한번 말씀드립니다. 그런 것 같은데요. Namun pada permainan pertama, peserta nomor 324 tereliminasi. Namun fakta yang mengejut, kata tereliminasi adalah ditembak mati. Pada permainan pertama ini, peserta banyak berguguran yang berarti terjadi pembantaian besar-besaran. Namun kakek tua dengan nomor urut 001 dengan ceria mengikuti permainan pertama dengan disusul peserta lainnya. Namun tetap saja banyak peserta yang berguguran, padahal permainan ini cukup mudah. Namun apa daya, sutradaranya menyuruh pemainnya harus berguguran. Detik-detik terakhir untungnya Ming berhasil memasuki kawasan aman. Namun sisa peserta yang belum berhasil masuk kawasan aman justru diberundung oleh peluru. Mayat pemain sudah yang tereliminasi justru dibakar untuk menghilangkan jejaknya.